Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan membaca kitab Mawsu'atul Manahiyah Syar'iyyah li Syekh Salim Ibn Id Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Masuk kepada pasal tentang larangan mengajarkan ilmu akan tetapi tidak mengamalkannya. Babun nahi man ay ya'lamu aw yu'allimu wa la ya'malu bi ilmihi. Iqra'i ya ukhti muslimah. Larangan mengajarkan ilmu tapi tidak mengamalkannya. Firman Allah yang artinya, mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri. Padahal kamu membaca kitab Taurat, tidakkah kamu mengerti? Surat Al-Baqarah ayat 44. Dalam ayat lain ketika berbicara tentang kisah Syuaib alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Surah Hud ayat 88. Firman Allah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Surah As-Saff ayat 2-3. Diriwayatkan dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu yang berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, pada hari kiamat nanti akan dibawa seorang lelaki lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Maka tergulailah ususnya dalam api neraka. Lalu dia berputar-putar seperti seekor keledai berputar-putar mengelilingi batu penggilingan. Maka penduduk neraka berkumpul mendekatinya dan berkata, hai fulan, mengapa kamu seperti ini? Bukankah dahulu kamu menyuruh kami kepada perkara ma'ruf dan melarang kami dari perkara munkar? Maka lelaki itu berkata, dahulu aku menyuruh kamu kepada perkara ma'ruf, namun aku sendiri tidak melakukannya, dan melarang kamu dari perkara munkar, namun aku sendiri melakukannya. Nah, sebagai akhwati a'azaniyallahu wa iyyakum, di antara 4 perkara seorang mukmin wajib mengetahuinya, seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah meluaskan rahmatnya untukmu, annahu yajibu alaina, bahwasannya wajib bagi kita untuk mempelajari 4 buah perkara. Ta'allum arba'i masail. Al-ula, yang pertama kata beliau, al-ilmu. Jadi setiap orang beriman wajib belajar ilmu. Ilmu yang dimaksud, ilmu yang bisa menyelamatkan pemiliknya dari fitnah dunia dan akhirat dengan izin Allah Ta'ala. Imam Al-Utsaimin menyebutkan haqiqatul ilmi, hakikat daripada ilmu itu adalah alladhi yunaji sahibahu min fitnatid dunya wal akhirah, yang bisa menjadikan sebab keselamatan bagi pemiliknya dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Ilmu apa ini? Qala Syekh Muhammad At-Tamimi, ma'rifatullah
wa ya ma'rifatullah wa ma'rifatun nabihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ilmu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan juga mengenal agama Islam ini dengan dalil-dalilnya. Maka jika telah mengetahui ilmu ini, beliau berkata asani al-amalu bih, mengamalkan ilmu. Dan banyak dalil yang menjelaskan tentang wajibnya seseorang mengamalkan ilmu tersebut. Tidak boleh seseorang itu tidak mengamalkan ilmu yang dia punya. Allah telah menegur orang-orang ahli kitab di zaman dahulu. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau memerintahkan kepada manusia dengan perkara yang baik sedangkan engkau lupakan dirimu sendiri, sedangkan engkau yakni tatlunal kitab, membaca kitab Taurat. Afala ta'qilun, kata Allah, tidakkah kamu itu berfikir, tidakkah kamu itu mengerti? Nas ini jelas Allah mencela celaan Allah Azza wa Jalla kepada mereka-mereka kalangan ahlul kitab yang diberikan oleh Allah kepada mereka itu panduan hidup, tapi mereka tidak mengamalkan buat diri sendiri, walaupun dia bisa berkata untuk orang lain. Islam larang hal yang seperti itu, karena setiap orang yang memiliki ilmu, dia wajib untuk menyampaikan dan mengajarkan serta mengamalkan ilmunya. Tidak boleh orang itu berkata untuk orang lain, tapi dia tidak amalkan untuk dirinya sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan suatu perkara yang engkau tidak mengerjakannya? Besar sekali murka Allah terhadap apa yang kamu katakan tapi engkau tidak mengerjakannya. Berarti umat a'azanillah wa iyyakum, Allah memerintahkan orang belajar ilmu itu diamalkan sebelum dia menyampaikannya kepada orang lain. Dan begitulah Nabi, tidak ada satu perkara pun yang Allah perintahkan kepada An-Nabi SAW untuk disampaikan kepada manusia, melainkan Nabi sudah mengamalkannya. Nabi sudah mengerjakannya terlebih dahulu. Bukan sebentar umat azal wa yakum. Bukan sekedar menyampaikan saja. Maka sebab itu ikhwati a'azza wa yakum, berkata Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah taala, yakni maksud daripada seseorang itu diwajibkan mengamalkan ilmu tersebut, yaitu mengamalkan tiap apa yang ia sampaikan berupa perkara-perkara yang nilainya wajib, seperti al-imanu billah. Ketika dia menyampaikan kepada manusia untuk beriman kepada Allah, ya wajib dia juga beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar. Wal qiyamu bi ta'atihi bi imtisali awamiri wajtinabu nawahi minal ibadatil khassah wal ibadatil muta'addiyah. Apabila dia telah mengetahui sebuah ilmu yang berkaitan dengan masalah ketaatan berupa mengerjakan perintah, menjauhi tentang larangan-larangan,
baik dalam urusan ibadah secara khusus maupun ibadah secara umum, seperti salat, puasa, haji. Ya, orang memiliki pengetahuan tentang perintah manusia untuk berhaji, berpuasa, salat dan semisalnya, dia harus terlebih dahulu mengamalkannya. Kenapa begitu? Li'annal amala fil haqiqah huwa samratul ilmi. Karena pada hakikatnya buah daripada ilmu yang bermanfaat yang dimiliki seseorang itu kalau dia mengamalkannya. Faman amila bila ilmin faqad sabahu an-nasara wa man alima wa lam ya'mal faqad syabahu al-yahud. Orang-orang yang dia mengerjakan sebuah amalan tapi tidak dibarengi dengan pengetahuan atau ilmu, ia menyerupai orang-orang Nasrani. Sedangkan orang-orang yang memiliki ilmu enggan untuk mengamalkannya, orang seperti ini serupa dengan orang-orang Yahudi. Bukankah Yahudi mengetahui Nabi itu benar, yang dibawa oleh beliau benar, yang diajarkan oleh beliau kebenaran, tapi ia tidak mau mengamalkannya, tidak mau mengikutinya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali kebenaran yang dibawa oleh Nabi dan mengenali Nabi itu sebagaimana mereka mengenali anak-anak keturunan mereka sendiri. Jadi sebuah hal yang aib, celah, bila seseorang itu memiliki ilmu kemudian ia tidak mengamalkannya. Di dalam ayat yang lain, ketika berbicara tentang kisah Nabi Shu'aib alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Hud ayat yang ke-88, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Aku tidak bermaksud menyelisihi engkau terhadap apa yang aku larang darinya. Maksudnya, aku ini diutus oleh Allah, aku ini untuk menyampaikan kebenaran kepada kalian. Ku sampaikan kebenaran ini atau sesuatu yang kularang dari Allah ini bukan berarti aku boleh melanggar apa yang aku larang. Maka sebab itu tidak mungkin manusia keluar dari syariatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Setiap yang datang dari syariat Allah berupa perintah dan larangan, seseorang tidak akan keluar darinya. Bahkan dalam akidahnya kaum muslimin, barang siapa menganggap bahwa sebagian manusia itu ada yang boleh keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya dia cukup tahu ilmunya, enggak perlu mengamalkannya, itu dianggap kufur, keluar dari ajaran Islam. Maka para nabi menyampaikan kebenaran, maka nabi-nabi pun mengerjakannya. Nabi menghalalkan sesuatu, Nabi mengharamkan sesuatu, tidaklah ia lakukan melainkan ia telah mengamalkannya. Yang tentang larangan dia tinggalkan, lalu dia sampaikan kepada manusia terlarang tentang hal tersebut. Allah menyebutkan di ayat yang lainnya, surat As-Saff ayat 2 dan 3, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak mengerjakannya? Sangat besar kemurkaan di sisi Allah jika kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengerjakannya. Bahkan dalam hadis yang sahih, an Usamah ibni Zaidin radhiyallahu anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yuja'u birrajulin yaumal qiyamati, akan didatangkan seorang lelaki kelak pada hari kiamat nanti. Ummahat a'azanillahu wa iyyakum, setiap orang yang beriman percaya kiamat itu ada, dan memang bagian daripada arkanul iman adalah iman kepada hari kiamat. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi
wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairi wa syarri. Nabi menyebutkan dalam urutan yang kelima rukun iman kepada hari kiamat. Dan tidak mungkin manusia menghindarinya. Ini hari yang pasti manusia bertemu. Dan hari itu tidak ada satu manusia pun yang bisa lari dari Allah Ta'ala. Bahkan sebelum hari itu pun tidak ada yang bisa lari dari Allah Azza wa Jalla. Amintum man fis sama. Amintum man fis sama. Apakah engkau bisa merasa aman dari zat yang ada di atas langit yang mengawasi engkau? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan pada hari itu manusia tidak akan bisa berbicara kecuali yang dikehendaki oleh Allah berbicara, dan dia berkata-kata yang benar, tidak dengan kedustaan. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa. Hari di mana ketika malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lainnya berbaris-baris. Saf yang pertama, kemudian saf yang berikutnya dan berikutnya. La yatakallamun, mereka tidak sanggup berbicara. Illa man adina lahur rahman, kecuali yang diizinkan untuk berbicara oleh Zat yang Maha Pemurah, Zat yang Maha Penyayang. Illa man adina lahur rahman wa qala shawaba, dan dia berkata dengan perkataan yang benar. Hari itu manusia mempertanggungjawabkan apa yang mereka perbuat. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar dzarrah, ia akan melihat, mendapatkan ganjarannya. Begitu pula barang siapa mengerjakan kejelekan sebesar dzarrah pun ia akan melihat dan ia akan memperoleh ganjarannya. Pada hari itu ada seorang lelaki didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yuja'u birajulin yaumal qiyamati, didatangkanlah pada hari kiamat itu seorang lelaki, yakni seorang tokoh, orang yang dianggap terpandang di kehidupan dunianya, orang yang berilmu. Na'udzubillahi min dzalik. Fa yulqa fin nari, akan tetapi orang tersebut dicampakkan, dilemparkan ke dalam api neraka. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatandaliku aktabuhu fin nari, yang dilemparkan ke dalam neraka tersebut, usus dalam perutnya itu keluar, memburai, dijilat oleh api neraka. Fayaduru kama yadurul himaru birahahu. Kata beliau, ia berkeliling-keliling di dalam api neraka itu seperti seekor keledai yang bertugas menggiling alat untuk mengupas kulit gandum. Ia berputar-putar. Fayajtami'u ahlun nari alaih. Seketika itu penduduk-penduduk neraka datang, na'udzubillahi minan nar, menjumpai lelaki tersebut. Fayaqulun, dan ia berkata, fulan, ma sya'nuka, wahai fulan, apa gerangan yang terjadi pada dirimu? Alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Bukankah engkau adalah orang yang semasa hidupmu di dunia memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan, dan engkau mencegah manusia dari berbuat kemungkaran? Engkau perintahkan berlakulah baik, engkau larang dari perbuatan yang mungkar. Qala kuntu amurukum bil ma'rufi wa la atih wa anhaakum 'anil munkari wa atih. Dulu aku di dunia memerintahkan kalian berbuat yang ma'ruf, tapi aku tidak melakukannya. Aku larang kalian dari sesuatu yang mungkar, tapi aku justru mengerjakan yang mungkar tersebut.
Ummahat a'azanillah wa iyyakum, cukup hadis ini menjadi hadis peringatan besar bagi tiap-tiap kita yang telah berilmu dan suka mengajak manusia kepada ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu itu. Kita terangkan bahwa ini halal, itu haram, tapi yang halal kita tinggalkan, yang haram kita kerjakan. Kita tahu bahwa memakan yang haram, Allah Subhanahu wa taala tidak akan biarkan dagingnya di yaumil qiyamah melainkan dijilat oleh api neraka, tapi kadang kita juga tetap memakan yang haram. Hadis ini adalah hadis yang paling ditakuti dan paling pantas ditakuti oleh orang yang memiliki ilmu dan yang mengajarkan ilmu. Karena memang akhwati a'azanillah wa iyyakum, Nabi menyebutkan di hadis yang lainnya, salasun, ada 3 golongan. Yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam api neraka oleh Allah Ta'ala. Golongan yang pertama, orang yang berperang di jalan Allah Ta'ala, lalu kemudian meninggal di medan perang, dianggap oleh manusia mati syahid. Kemudian ditampakkan nikmatnya oleh Allah, ia mengenali nikmat itu dan Allah katakan, untuk apa nikmat ini engkau gunakan? Ia berkata, wahai Rabbku, aku berperang di jalan, aku sesungguhnya telah menjadikan diriku berperang di jalanmu semata-mata karena engkau. Kata Allah Ta'ala, engkau dusta. Engkau berperang supaya orang menyebutmu seorang pemberani, dan engkau telah dapatkan itu. Kemudian Allah perintahkan diseret, dicampakkan ke dalam api neraka. Lelaki yang berikutnya adalah lelaki yang Allah karuniakan kepadanya pengetahuan tentang ilmu, serta bisa belajar dan mengajarkan tentang Al-Quran. Sama dengan orang itu, ditampakkan nikmatnya, ia mengenalinya, ditanyakan tentang untuk apa ia kerjakan nikmat itu, ia mengatakan, tidaklah aku belajar dan mengajarkan ilmu, kemudian belajar membaca dan mengajarkan Quran, melainkan itu karena engkau. Tapi Allah Maha tahu. Kata Allah Ta'ala, engkau dusta. Engkau belajar ilmu untuk dikatakan sebagai orang yang berilmu, alim, ustaz. Engkau belajar Quran dan mengajarkan Quran biar orang berkata engkau ahli Quran, qari. Dan sungguh telah dikatakan itu kepadamu. Ia berbuat hal ini karena dia tidak mengamalkan perintah Allah yang lainnya. Allah perintahkan orang ini diseret oleh malaikat, kemudian dicampakkan dalam api neraka. Dan yang ketiga, orang yang bersedekah. Dan seterusnya dari hadis ini, hikmah yang kita bisa ambil. Kenapa mereka-mereka yang berjuang di jalan Allah ketika itu belajar ilmu dan mengamalkan, belajar Al-Quran serta mengajarkannya, ternyata dimasukkan dalam api neraka? Jawabannya, karena ia tidak mengamalkan perintah Allah Ta'ala. Apa perintah Allah? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah itu melainkan agar beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Ia tidak mengamalkan perintah Allah ini. Wajibnya mengikhlaskan diri di dalam beramal. Maka orang-orang yang memiliki ilmu, kemudian ilmunya tidak diamalkan olehnya, ilmu itu akan menjadi hujjatun alaih. Hujjah yang akan menghantam pemilik ilmu tersebut. Dan dia akan menyesal. Dari di mana tidak ada lagi yang bisa menolong dirinya. Karena tidak mungkin dia berbohong lagi di hadapan Allah Ta'ala, tidak mungkin lagi dia berkelit dari apa yang ada di hadapan pengadilan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka sebab itu Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fi man faqahu
wa an jismihi fima ablah. Kata beliau, kaki seorang hamba nanti tidak akan bergeser di hari kiamat nanti dari tempat ia berdiri sampai ia ditanya tentang pertama usianya, fima afnah, untuk apa ia habiskan. Lalu kata Allah, wa an ilmi fima fa'ala. Kata Nabi SAW, maksud saya, ia akan ditanyai tentang ilmu yang dia punya, sudah diamalkan atau belum, apa ia kerjakan atau ia simpan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dan yang ketiga, dia akan ditanyai tentang harta yang dia punya, dari mana ia memperolehnya, kemudian kemana ia membelanjakannya. Wa an jismi fima ablah. Dan juga dia akan ditanyai tentang kesehatannya, masa sehatnya itu, tubuh yang kuat itu dia pergunakan selama sehat itu buat apa. Ibu-ibu, kita tidak akan lepas dari pertanyaan ini tentang usia kita. Mulai kita berpikir pada hari ini, selama ini sudah dihabiskan buat apa. Kalau seandainya lebih banyak kita melakukan kedoliman dan kemaksiatan, kita wajib taubat. Karena memang Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Allah katakan ini kepada orang beriman. Hai orang-orang yang beriman, segeralah kalian bertaubat kepada Allah. Taubatlah kalian kepada Allah. Taubatan nasuha, dengan taubat nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan dengan taubatmu itu Allah akan mengampuni, menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu, dosa-dosamu. Wa yudkhilakum jannat, lalu memasukkan kamu ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Demikian pula kita harus mulai berpikir tentang ilmu yang kita punya. Masya Allah, ibu-ibu belajar di tempat ini sudah berapa lama? Udah hampir sekian tahun, mungkin sudah 10 tahun. Belajar di tempat ini mungkin sudah ada yang 10 tahun. Yang jadi pertanyaannya, sudah diamalkan atau belum? Belajar tentang bagaimana mentaati suami, menjauhi kedurhakaan kepada suami, bagaimana bakti kepada kedua orang tua, tanggung jawab kepada anak-anaknya, dan semisalnya. Kalau semua ilmu yang dipelajari itu cuma sekedar disimpan di dalam buku-buku, lembaran-lembaran, atau ingatan tapi tanpa diamalkan, maka ilmu itu lama-kelamaan akan busuk dalam dirinya. Lama-kelamaan akan busuk dalam dirinya. Kalau ilmu itu sudah membusuk dalam dirinya, maka ilmu tersebut akan menggerogoti orang tersebut di yaumil qiyamah, menjadi hujah yang menghantam dia. Bukankah buahnya ilmu itu amal? Sebagaimana tadi dikatakan oleh Al-Imam Al-Utsaimin, hakikatul ilmi samratuhu hiyal amal. Ilmu yang benar itu buahnya kalau diamalkan. Atau kalau seandainya memang orang itu punya ilmu kemudian tidak diamalkan, berarti ini ada sebuah pohon yang subur tapi merugikan pemiliknya. Dia menyerap nutrisi karena minta diberi pupuk terus menerus, tapi tidak memberikan apa-apa kepada si pemiliknya, tidak mendatangkan manfaat buat dia. Nah, maka ilmu yang dipunyai mesti diamalkan, diajarkan dan diamalkan. Demikian pula harta kita. Mulai fikirkan tentang hadis ini bahwa harta yang kita punya juga ditanya oleh Allah, walaupun cuma 1 rupiah bahkan kurang dari itu. Di mana dapatnya harta itu? Dari mana ia memperolehnya? Halal atau haram? Kalau dia dapatkan sudah halal, selamat 1 langkah. Langkah yang kedua, kemana dia belanjakan? Apa dia membelanjakannya di jalan Allah? Bila dia membelanjakannya di jalan yang sifatnya mubah, itu bukan keutamaan. Ia tidak terkena dosa, tapi dia tidak mendapatkan ganjaran. Lalu kita bayangkan bagaimana kalau sekian banyak harta yang kita punya cuman dibuat belanja perkara yang mubah, rugi kita, tidak dapat surganya Allah Ta'ala. Kalau toh kita telah membelanjakan dan menyangka di jalan Allah, kita juga mesti memikirkan niatnya karena Allah, riya ataukah sum'ah. Kemudian tentang jasad kita, ibu-ibu berolahraga, ibu-ibu menjaga kesehatannya buat apa?
Kalau cuma sekedar memamerkan tentang kemolekan tubuhnya kepada lelaki yang bukan mahramnya, maka tidak layak baginya kecuali api neraka. Kesehatannya dia gunakan untuk perkara-perkara yang sia-sia, tidak layak baginya kecuali api neraka. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan di hadis yang lainnya, an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, raaitu lailata usriya bi, pada malam ketika aku diisrakan, kata beliau, aku melihat rijalan, beberapa lelaki, yakni kaum atau beberapa orang, yakni tokoh-tokoh, tukrasu shifahuhum bi miqarid min narin. Kata beliau, afwan, tuqradu shifahuhum bi miqarid min narin. Pada malam itu lelaki-lelaki yang kuliah tersebut ada sebuah gunting yang dengannya terbuat dari api neraka. Gunting itu yang dengannya dipotong lisan-lisan, bibir-bibir mereka, mulut mereka itu digunting. Na'udzubillah min dzalik. Qultu, aku bertanya kepada malaikat yang membawa diriku, man haula ya Jibril, wahai Jibril, ini siapa mereka itu? Qal al-khutaba, mereka itu para khatib, penceramah, juru bicara, atau orang-orang yang berbicara, min ummatika, dari golongan umatmu. Mereka dari umatmu. Ya'muruna an-nasa bil birri, suka mengajak manusia kepada kebaikan-kebaikan, wa yansawna anfusahum, tapi dia melupakan diri mereka. Wa hum yatluna al-kitaba afala yaqilun, sedangkan mereka itu merupakan diri sendiri mereka, sedangkan mereka membaca Alkitab. Apakah mereka tidak menyadarinya? Artinya mereka tidak mau berpikir tentang apa yang mereka katakan. Mereka hanya mau perkataan mereka didengar orang, lalu orang memuji mereka, rajulun soleh, lelaki soleh, rajulun alim, lelaki alim. Na'udzubillah min dzalik. Dan diriwayatkan dari Jundab ibni Abdullah, Rasulullah bersabda, masalul alimil ladzi yu'allimun nasal khaira wa yansa nafsah, perumpamaan orang yang memiliki ilmu dan mengajarkannya kepada manusia kebaikan tapi melupakan dirinya, yaitu ia tidak mau mengerjakan yang ia ajarkan. Kama salis siraji, permisalannya itu seperti siraj, lilin, yuhdi ulin nasi, menerangi manusia, wa yahriku nafsah, tapi ia menjadikan dirinya bahan bakar untuk dibakar oleh api. Ia bakar dirinya sendiri. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Ini adalah hadis yang sahih. Semua dalil-dalil ini menjelaskan kepada kita perintah bagi seseorang yang mengajarkan ilmu, amalkan dulu sebelum ia memerintahkan orang berbuat tentang apa yang harus dikerjakan tentang ilmu tersebut. Tapi yang dimaksud di sini adalah ilmu yang sifatnya wajib. Kata Imam Ahmad, ilmu yang dimaksudkan di mana seseorang memilikinya wajib mengamalkannya sebelum dia mengajarkannya kepada orang lain, itu adalah ilmu yang sifatnya fardu. Adapun ilmu yang sifatnya berisi perintah mustahab, maka ketika seorang berilmu menyampaikannya dan dia tidak mengamalkannya, ia tidak berdosa. Bahkan bila orang lain mengamalkannya dari apa yang ia ajarkan, ia dapat pahala orang tersebut. Misalnya seorang mudarris atau guru yang mengajarkan tentang sunnahnya berpuasa di hari Senin dan Kamis, atau ayyamul bid 13, 14, 15 di setiap bulan, atau 14, 15, 16 misalnya di setiap bulan. Maka umat a'azanillahu wa iyyakum, tapi ia ketika menyampaikan ini dia tidak mengamalkannya. Tidak ada dosa bagi seorang guru yang seperti ini, karena perintah mengamalkan, amalan yang diperintahkan tadi itulah amalan yang sifatnya mustahab. Dan ini bentuk kasih sayang Allah Ta'ala.
bentuk kasih sayang Allah tabaraka wa taala. Sebab kalau seandainya setiap guru wajib mengamalkan tiap-tiap semua yang dia sampaikan, baik perkaranya fardun ataukah mustahabbatun, perkara itu perkara yang wajib ataukah perkara-perkara yang sifatnya disukai atau sunnah, tentu tidak akan ada orang yang bisa menjadi mudarris di muka bumi ini. Tidak akan ada orang yang mampu menjadi seorang pengajar di muka bumi ini, karena mereka takut akan dituntut tentang apa yang mereka sampaikan. Karena sebab itu Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan bagi orang yang mengajarkan ilmu yang sifatnya amalan sunnah, mustahabbah, bagi orang itu untuk mengamalkannya. Tetapi dianjurkan para mudarris, orang-orang yang berilmu yang mengajarkan ilmu itu mengamalkan apa yang dia sanggup dari perkara-perkara yang sunnah yang dia ajarkan. Sebab itu Nabi mengatakan, "Wa ma amartukum min amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang kuperintahkan kepada kalian tentang suatu perkara, tunaikanlah sebatas yang kalian mampu. Mengajarkan tentang cara qiyamul lailnya Rasulullah 11 rakaat. Rakaat yang pertama membaca Al-Baqarah, yang kedua beliau membaca surah Ali Imran, ditambah dengan surat An-Nisa. Barangkali tidak ada guru-guru yang sanggup mengamalkan ini, tapi dia menyampaikan ini berita dari Nabi, kemudian ada muridnya yang mengamalkannya, dia dapat pahala. Si guru dan si murid itu, si guru itu mendapat pahala dari si murid, walaupun guru tadi tidak sanggup mengamalkannya, karena memang Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali sebatas keluasan atau kemampuan yang dia miliki. Tapi ingat, kata beliau, man lam ya'mal bi ilmihi aw khalafa fi'luhu qawlahu yastahiqu aw asaddul adabi wa aqbahu wa asnahu. Kata beliau, barang siapa dia punya ilmu tapi enggan mengamalkannya, atau ucapan yang dia sampaikan kepada manusia itu menyelisih amal yang ia kerjakan, orang ini yang sepantasnya adalah menerima azab. Azab yang pedih, yang membuat ia pantas diburukkan dan membuat pantas dikatakan sebagai orang yang keji. Fafadahu Allah ala ru'usil khalaiqi fi nari jahannam haitsu takhruj. Kata beliau, haitsu tukhraju. Orang seperti ini Allah akan membongkar jati dirinya, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik, di hadapan semua manusia ketika ia telah dimasukkan ke tempat yang sepantasnya, yaitu neraka jahanam. Orang seperti ini masuk ke dalam neraka jahanam, baru dibongkar semua aibnya di hadapan para penghuni neraka jahanam. Ususnya memburai, orang-orang berkumpul mendekatinya persis seperti keledai berkeliling-keliling mengelilingi api neraka dalam keadaan ususnya itu memburai. Seperti keledai, bila dia diletakkan buku-buku ilmu di punggungnya, keledai itu tidak tahu menahu tentang isi bukunya, walaupun dia berjalan berkeliling-keliling memutari tempat yang sama sampai berhari, berbulan, bertahun, dan mungkin mati dalam keadaan memegang atau memanggul buku-buku ilmu tadi itu. Dia tidak mengamalkannya. Maka pengibaratan ini pengibaratan yang pantas bagi orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya itu, kayak keledai, dan dia bakal berkeliling-keliling dalam api neraka, naudzubillahi min dzalik. Sementara mereka menyaksikan dengan penuh keheranan, masa orang berilmu masuk neraka, di mana manusia dahulu menganggapnya dia soleh, di mana manusia dulu menganggapnya bahwa dia adalah orang yang paling dekat kepada Allah tabaraka wa taala, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Akhirnya ia mempermalukan dirinya sendiri dengan berbicara kepada manusia dan berkata, kuntu amurukum bil ma'rufi wala ati. Dahulu akulah yang memerintahkan kalian berbuat yang ma'ruf, tapi aku tidak kerjakan. Wa anhaakum anil munkari wa ati. Sedangkan aku larang kalian dari sesuatu yang mungkar, tapi aku justru mengerjakan yang mungkar itu. Yani sebagai bentuk celaan
Biar ketika manusia dahulu menyangka hatinya itu hati yang soleh, ternyata hati yang buruk, yang berpenyakit. Ini akibat riya, akibat sum'ah, akibat mencari dunia dengan cara menjual agamanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Man azla wa yakum, dan ancaman ini bagi tiap-tiap kita pada hari ini. Ya, wan nasu tanzuru ilaihi wa ta'ajjabu min hayati fayantiqullahu bidanbihi tawbiqan lillahi wa tabqiyatan li amsalihi. Dan ini sebagai bentuk apa? Penyesalan yang sia-sia. Dia celaan terhadap orang ini dan sebagai pengingat bagi orang lain agar tidak berbuat seperti orang yang seperti ini. Dan umat azlayakum nas'alullah salamata minal khusrati wan nadamati yaumal qiyamati. Tidak ada yang bisa kita mintai keselamatan dari sebuah kerugian dan penyesalan di hari kiamat melainkan Allah. Maka kita minta kepada Allah supaya ilmu yang kita telah dapat ini Allah memberkahinya dan kita mudah mengamalkannya, menjauhkan diri kita dari sesuatu yang membuat kita berat mengamalkan ilmu itu. Saya tambahkan, tidak ada di buku itu kiat-kiat agar kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita miliki dan kita sampaikan kepada manusia. Kiat yang pertama umat, yakni islahu an-niyah atau salihun niyah, memperbaiki niat atau memiliki niat yang bagus dalam belajar ilmu. Ibu-ibu ketika mempelajari ilmu, niatnya mesti diluruskan. Satu, niatnya untuk mengangkat kebodohan dari diri sendiri, supaya di hati kita itu berganti gelapnya kebodohan dengan cahaya ilmu. Kedua, niatnya dalam rangka untuk mengamalkan ilmu itu. Harus punya niat. Ilmu yang dimiliki itu diniatkan untuk diamalkan. Supaya apa? Semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah. Karena ilmu itu membuat orang takut kepada Allah, dan rasa takutnya itu memacu dia untuk beramal. Inna may yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara hamba Allah yang paling merasa takut kepada Allah itu, yang senantiasa merasa takut kepada Allah, adalah yang berilmu. Orang berilmu itu senantiasa takut kepada Allah Ta'ala. Yang selanjutnya, niatnya adalah untuk menyampaikan ilmu itu kepada orang lain, mengangkat kebodohan dari orang lain. Dan yang terakhir, semua dari yang kita sebutkan tadi itu semata-mata karena Allah. Tidak boleh karena ingin disanjung. Bagaimana cara mengindikasi bahwa kita itu beramal karena ingin disanjung? Indikasinya, ya kalau seandainya kita belajar ilmu dan mengamalkannya banyak orang, kita semangat. Begitu yang datang belajar banyak, kita semangat. Begitu yang melaksanakan sebuah amalan, banyak yang mengamalkannya bersama-sama, kita semangat. Tapi ketika kita sendirian, atau mungkin yang belajar ilmu cuma 1-2 orang, hilang semangat mengajarkan ilmunya, atau malah dibubarkan pengajiannya, atau ketika dia beramal di rumah sendirian tidak pernah ia kerjakan, walau qiyamul lail, salat malam enggak mau misalnya, walaupun perkara yang sunnah. Maka itu indikasi bahwa selama ini niat kita tidak benar. Bila itu terjadi, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, belajar ilmu itu melalui tahapan-tahapan. Supaya kita itu bisa mengamalkan ilmu, belajarlah ilmu dengan tahapan-tahapan yang benar. Pelajari ilmu yang paling penting di antara perkara-perkara yang penting. Nah, ilmu yang paling penting dalam perkara-perkara penting adalah ilmu tentang akidah. Akidah yang lurus tentang tauhid. Tentu bersamaan dengan itu tidak lepas dari ilmu mempelajari Al-Qur'anul Karim. Karena kemuliaan ilmu dan keutamaan ilmu itu sesuai dengan konten ilmu yang ada pada yang dipelajari itu. Maka belajar akidah dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian umat tidak tergesa-gesa dalam mempelajari ilmu. Adalah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan kami mempelajari ayat Al-Qur'an 10 ayat
Kami mempelajari Al-Quran setiap 10 ayat sampai kami mengerti dan faham, lalu kami berpindah ke 10 ayat berikutnya. Jadi mudah mengamalkannya, sedikit-sedikit. Belajarnya jangan bersikap berlebih-lebihan. Maksudnya kita bukan penuntut ilmu yang mutamakin. Kadang kita ini di rumah, kadang kita ini di majelis ilmu. Ya cukup mungkin satu Jumat sepekan 3 kali. Kalau ibu-ibu mempelajari ilmu dalam 1 minggu, padahal ibu-ibu bukan seorang santriwati atau mahasiswi sebuah jamiah, tempat di mana Anda kuliah tentang ilmu, 1 minggu atau 1 Jumat atau 1 pekan belajar tiap hari, dan dalam 1 hari 3 kali, pagi, siang, malam dia belajar, maka yang terjadi justru ditinggalkan mengamalkannya. Jadi kalau ibu-ibu belajar mungkin hari Senin belajar, nanti Selasa libur, atau Selasa belajar, nanti Rabunya libur, Kamisnya belajar lagi. 1 hari belajar, hari yang berikutnya menguatkan hafalan, mengingat dan mengamalkannya. Kan begitu. Jadi kalau seperti ini maka dia akan mudah. Nasihat buat ibu-ibu, belajarnya diatur waktunya. Saya bukan malah senang kalau melihat ada misalnya ada orang belajar tiap hari tapi ternyata nggak ada yang diamalkan. Ya sia-sia. Lebih baik belajar hari ini, besok libur, diamalkan dalam keadaan libur itu, besoknya belajar lagi yang lainnya. Kiat yang berikutnya, umat azal wa iyakum, menumbuhkan semangat beramal itu mengharuskan kita memiliki sikap berjamaah. Berkumpul dengan manusia berjamaah maksudnya. Maka dalam masalah ini, yakni hendaknya setiap kita memilih teman yang baik. Teman itu mempengaruhi bagi seseorang semangat dalam beramal. Maka bila seseorang itu punya teman yang buruk, semangat beramalnya amal keburukan. Tapi kalau temannya teman yang baik, maka semangat beramalnya amal kebaikan. Sebab itu Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang sangat bergantung dengan kondisi agama teman-temannya itu, kondisi agama temannya. Kemudian yang berikutnya, jangan lupa, ini yang paling terakhir, berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah karena yang mampu menolong kita untuk menggerakkan jasad dan mengamalkan yang kita tahu tentang ilmunya itu cuma Allah. Maka resapi baik-baik kalimat yang kita baca di tiap salat kita, di rakaat-rakaat yang kita lewati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, menyembah, dan hanya kepada Engkau kami meminta tolong. Jadi hanya Allah yang bisa kita mintai tolong agar kita bisa mengamalkan ilmu kita. Minta supaya Allah memudahkan kita dalam mengamalkan ilmu, karena Dialah pemilik hati kita. Dan setelah itu umat azal wa iyyakum bertawakal kepada Allah dengan ilmu yang telah kita amalkan, karena setiapnya tidak mungkin Allah menyia-nyiakannya. Allah menyebutkan bahwa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran yang pantas bagi orang yang berbuat kebaikan atau mengamalkan ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu, sampai di sini materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada pertanyaan? Berdosakah seorang menantu tidak mendatangi rumah mertuanya dikarenakan ketika mertua lelaki wafat, lalu di rumah mertua terjadi kemaksiatan begitu? Berdosa tidak mendatanginya untuk memberi nasihat. Wajib bagi seseorang menasihati keluarganya. Orang tua dari suami itu bagian dari anggota keluarganya. Terutama ketika seseorang mengetahui tentang kemaksiatan terjadi di hadapannya, ia wajib menegakkan nasihat kepada mertuanya tersebut. Dalilnya mana?
Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Barang siapa dia melihat sebuah kemungkaran di hadapannya, dia berusaha merubah dengan tangannya. Kalau ini mungkin dia tidak mampu. Fa illam yastati fa bilisani. Maka yang kedua, dia mengubah dengan lisannya, yaitu menasihatinya. Menasihati mertuanya karena kecintaannya kepada suaminya karena Allah. Kan ini orang tua dari suaminya, di mana Allah mengatakan tentang suaminya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka, dari siksa api neraka. Maka ibunya lebih pantas ia jaga dibandingkan dengan yang selainnya. Maka nasihati mertuanya itu bisa melalui suaminya dan mengajak suaminya ke tempat mertuanya. Kalau dia tidak memberikan nasihat, siapa yang akan menasihati mertua atau kemaksiatan yang terjadi di rumah mertuanya itu? Jadi berdosa. Kecuali sudah tidak sanggup semuanya, tidak sanggup dengan tangan dan lisannya, maka yang ketiga Nabi mengatakan fa illam yastati fa biqalbi. Baru dia mengingkari dengan hatinya setelah semua upaya dilakukan. Semua upaya dilakukan, kemudian tidak sanggup menegakkan nasihat kepadanya, ya sudah, maka dia mengingkari dengan cara apa? Mendoakan agar ia dapat hidayah di sisi Allah Azza wa Jalla. Agar ia dapat hidayah di sisi Allah Azza wa Jalla. Ada wallahu alam bisawab. Nah. Saya kadang kekurangan karena di sini banyak keluarga yang ikut tinggal bersama dan rata-rata kurang mampu. Nah, maka tidak harus memberikan sebagian dari suami kepada mertua. Yang pertama, pada asalnya seseorang menyimpan hartanya selama hak harta itu haknya Allah Ta'ala terhadap harta itu dikeluarkan, tidak ada dosa baginya. Tidak ada larangan seseorang itu menyimpan harta selama hartanya ditunaikan haknya. Apa hak itu? Haknya harta itu dizakatkan atau disodakohkan, disedekahi darinya, dikeluarkan zakat darinya. Maka sisanya bukan termasuk perkara yang berdosa. Itu pun dibarengi dengan yang kedua, diniatkan untuk perkara yang minimal mubah. Diniatkan untuk perkara yang minimal mubah, apalagi untuk perkara yang nilainya mustahab sampai wajib. Nabung buat haji boleh, nabung buat umrah boleh, nabung buat anak sekolah boleh. Nabung buat haji wajib, karena berusaha untuk bisa mengumpulkan harta, kecuali memang nggak ada lagi yang bisa ditabung. Nabung untuk umrah sama dengan keadaan nabung untuk haji. Nabung untuk membiayai sekolah, sebagaimana sekolah, ya dilihat sekolahnya untuk menuntut ilmu agama atau ilmu dunia. Kalau ilmu agama kan hukumnya fardu ain, maka demikian keadaan wasilah yang bisa digunakan untuk belajar ilmu, demikian keadaannya, boleh. Tapi yang kedua, pertanyaan tadi itu, kalau di rumah mertua sering kekurangan, maka dilihat takaran kekurangan itu sampai kelaparan atau tidak. Kalau dia sampai kelaparan, ya berdosa. Karena seorang mukmin tidak dikatakan sempurna keimanannya jika perutnya kenyang sementara saudaranya apa? Kelaparan. Ya, kalau kekurangan maksudnya adalah ya makan 3 kali Ustaz, cuman nggak cukup buat beli baju sebulan sekali, ya itu nggak masalah. Karena tidak wajib beli baju sebulan sekali. Setahun sekali aja nggak wajib. Fahim tuh? Maka dilihat makna kekurangannya itu apa. Kalau sampai dia benar-benar kekurangan Ustaz, makannya cuma tahu dan tempe, itu bukan kekurangan, itu memang yang dibutuhkan oleh manusia, sekedar itu. Hatta kalau seandainya dia cuma makan nasi dengan sayur, karena memang kebutuhan manusia cuma sekedar untuk menegakkan tubuhnya beribadah kepada Allah Ta'ala. Tetapi selayaknya seorang menantu atau seorang anak, ketika dia bahagia, ia berusaha membahagiakan siapa? Orang tua dan anggota keluarganya. Jika pertanyaannya diganti, mana lebih utama Ustaz? Menabung atau menafkahi keluarga sampai dia bahagia? Tentu yang kedua yang lebih utama. Karena di antara amal yang paling utama itu adalah idkhalus surur fi qulubi ikhwani. Memasukkan kebahagiaan ke dalam hati-hati saudaranya itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Dan itu untuk membuat
Membuat istri apa? Tunduk kepada suami. La ilaha illallah. Ibu-ibu, termasuk dosa besar adalah mendatangi dukun-dukun. Dan mendatangi dukun ini bentuk kesyirikan, walaupun sebagian para ulama mengatakan syiriknya kecil, tapi kalau mempercayainya bisa syirik besar. Bisa syirik yang besar. Dan itu mengeluarkan pelakunya dari Islam kalau dia sampai mempraktekkan ilmu sihir. Kan dukun ini mempraktekkan sihir di zaman sekarang ini. Dukun di zaman sekarang lebih tepat disebut dengan tukang sihir. Sementara as-sahir wal mustahiru finnar, tukang sihir dan yang minta dilakukan perbuatan sihir, kedua-duanya terancam dengan apa? Api neraka. Dan Nabi mengatakan haddus sahir al-qatlu, hukuman bagi tukang sihir itu hukuman mati. Nah, kalau seorang suami, seorang lelaki punya hobi datang ke dukun, minta supaya dukunnya itu mempengaruhi dengan kerjasama dengan setan, mempengaruhi si wanita yang menjadi istrinya itu untuk tunduk kepada siapa? Suaminya ini. Ini menunjukkan banyak keburukan. Keburukan yang pertama, ini menandakan betul-betul lelaki ini lelaki yang pengecut. Enggak berani sama istrinya sampai minta tolong sama setan dari bangsa manusia yang namanya dukun. Yang kedua, ia mengabaikan hak Allah Azza wa Jalla, di mana Allah melalui Rasulnya melarang mendatangi dukun-dukun. Man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu an amrin wa sadaqa bima qala faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aw kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa datang kepada tukang ramal dan dukun bertanya tentang suatu perkara dan percaya dengan ucapannya, ia telah tidak mempercayai lagi yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya, Al-Qur'an. Ini bahaya. Dosa besar. Jika pertanyaannya boleh enggak istrinya minta cerai dari suami yang kayak begini, setelah ditegakkan nasihat, berbagai macam upaya disampaikan agar dia kembali kepada jalan kebenaran, tetap datang kepada dukun-dukun, wajib minta cerai. Bukan boleh lagi, wajib minta cerai. Nanti akan rusak agamanya. Kalau dia tidak bercerai dari laki-laki seperti ini, dia akan rusak agamanya. Kerusakan dalam masalah dunianya tidak lebih berat dibandingkan kerusakan dalam masalah agamanya. Ya, barangkali dia bercerai dari suaminya yang suka datang ke dukun ini, mungkin dia menjadi fakir, dia menjadi miskin, tidak lagi bisa makan sehari 3 kali dengan daging, roti dengan keju, minum susu. Mungkin tidak lagi itu. Mungkin tidak lagi bisa membeli baju tiap 10 hari sekali. Mungkin tidak bisa lagi membeli perhiasan tiap lebaran. Enggak apa-apa. Mungkin dia harus tinggal kembali ke rumah orang tuanya, menumpang di rumah orang tuanya karena memang itu yang menjadi wali baginya, dan kemudian dia makan apa yang dia mampu makan, tidak makan. Itu lebih baik dibandingkan dengan dia dipenuhi dengan kekayaan, kemuliaan harta, tetapi agamanya rusak. Berdampingan dengan seseorang yang gemar melanggar dosa, melakukan perbuatan dosa besar, yaitu datang dan percaya serta bekerja sama dengan dukun-dukun. Setelah ditegakkan nasihat, maka dia wajib minta cerai. Dan itu udzur yang syar'i. Dan dia tidak termasuk yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wanita manapun yang meminta cerai tanpa udzur syar'i maka tidak akan mencium baunya surga. Tidak masuk dalam bab itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ingat Bu ya, tegakkan apa? Nasihat dulu. Dan berusaha mendatangkan orang yang bisa menasihati, meminta bantuan kepada orang tua si suami untuk menasihati, keluarga si suami menasihati, minta pada keluarganya menasihati. Kalau tidak, maka dia mengambil jalan khulu. Wallahu a'lam bishawab. Diulang, Om. Kemudian saat mendapat bonus dari kantor, dia memberikan hadiah. Bolehkah anak menerima hadiah tersebut? Ini sering disampaikan bagaimana hukumnya diberi hadiah oleh orang-orang yang bekerja di tempat-tempat yang hasil pekerjaannya itu nilainya syubhat atau sampai kepada derajat yang pasti haram. Maka dilihat, ikhwati a'azallahu iyyakum, harus ingat, manusia itu kadang memiliki harta bukan hanya dari hasil yang dia bekerja di sebuah tempat. Mungkin dia punya usaha yang lain, atau mungkin dia diberi hadiah oleh orang lain. Seseorang bekerja di sebuah tempat yang haram, tapi barangkali dia dapat hadiah dari teman-temannya.
Mungkin dia dapat hadiah roti, pulang dari kerja diberi buah durian oleh temannya. Memungkinkan enggak ibu? Pulang ketemu sama orang di jalan dikasih rambutan, mungkin. Lalu disampaikan kepada ibu, ini hadiah buat engkau. Diterima atau tidak? Diterima. Maka dengan demikian kita harus berhusnudzon. Husnudzon kita, ia tidak akan memberikan kepada kita kecuali dari sesuatu yang halal. Kecuali dia berkata kepada Anda, ini saya baru gajian, ini sebagainya buat Anda. Diterima atau tidak? Diterima. Dalam rangka menegakkan nasihat, diterima. Kemudian dia simpan, dia berikan kepada sesuatu yang lainnya, seperti untuk membangun jalan raya yang dipakai oleh orang banyak, taman-taman, membuat tempat sampah dan sebagainya. Maka Muhammad azan wa iyyakum itu lebih bermanfaat sambil menegakkan nasihat perlahan-lahan kepadanya bahwa yang ia lakukan berupa pekerjaan ini dalam syariat terlarang. Itu dinasihati. Kalau ibu tolak, ini saya nggak bisa terima uang gajimu, saudaraku, kenapa? Karena pekerjaanmu haram, saya nggak mau dijilat oleh api neraka. Ya, orang ini makin lari dari kebenaran. Dikhawatirkan demikian. Itu yang harus dilakukan. Ustaz, yang dihadiahkan itu berupa makanan, Ustaz, atau berupa pakaian. Kita bisa berikan kepada orang yang kelaparan. Orang yang kelaparan yang tidak bisa mendapatkan makanan kecuali sesuatu yang bahkan haram, itu menjadi halal, ibu. Kita jumpai misalnya ada orang kelaparan, orang miskin yang kita tahu dia makan cuma sehari 1 kali misalnya. Malamnya anaknya menangis karena lapar, berikan kepadanya, dan itu tidak dilarang. Fahimtun? Wallahu a'lam bishawab. Seandainya ini sama kayak istri saya, ini pertanyaannya. Kebetulan istri saya seperti itu. Beliau belajar ke Jawa. Kemudian saya tinggal kemari. Bagaimana keadaannya? Tapi alhamdulillah istri saya di sana ada mahramnya. Tapi kalau seandainya tidak ada mahramnya, bagaimana? Ya berarti suaminya bermukim di sana. Seperti orang yang tinggal di sana bermukim, kemudian ia tinggal istrinya di sebuah rumah, sebuah tempat, ia berada di tempat itu dan dia bermukim sebagai status orang yang tidak safar di tempat itu. Dia perilakunya seperti orang yang bermukim di sana. Maka suaminya seperti yang kalau ibu-ibu ada di Balikpapan, mukim di Balikpapan, ditinggal pergi suaminya untuk bekerja ke sebuah tempat. Boleh atau tidak? Saya mau tanya begini, ibu-ibu tinggal di Balikpapan, kemudian ibu bermukim di Balikpapan ini, suaminya kerja ke lokasi 3 bulan sekali baru pulang. Boleh atau tidak? Boleh. Seperti itu. Apalagi ini kebutuhan yang lebih penting dari semua itu. Apa itu? Ilmu. Ilmu yang sifatnya doruri, yang dia tidak bisa dia harus tahu, yang barangkali dia tidak bisa dapatkan dari suaminya, yang dia barangkali dia tidak bisa mengambil dari suaminya. Maka supaya dia bisa selamat di yaumil qiyamah, dia harus mencari jalannya dengan cara mempelajari ilmu tersebut. Nah, bila itu yang terjadi, boleh ibu diantar suaminya bermukim di tempat tersebut, menjadi warga di situ. Jika ada mahramnya itu lebih utama. Ini kedudukannya seperti seorang lelaki yang memiliki rumah di beberapa tempat. Fahimtun? Fala ba'sa bi, itu enggak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah sebentar lagi bulan puasa, Anda biasanya menjadi tukang parkir di pasar Ramadan. Apakah Anda sahur pakai cadar? Maka tidak merendahkan saudara-saudara yang bercadar, Ustaz? Ana jadi tukang parkir pasar Ramadan, jadi tukang parkir pakai cadar. Pertanyaannya, apakah pekerjaan tukang parkir itu haram gitu? Ya, itu artinya kan sama dengan maknanya. Apakah cadar menghalangi orang bekerja? Ini pertanyaannya. Pertama, pekerjaan tukang parkir itu halal atau haram? Halal. Pekerjaan tukang parkir itu halal dibandingkan dengan koruptor, dia lebih mulia. Wallahi lebih mulia. Satu yang pertama. Yang kedua, adakah larangan bagi seseorang bercadar itu untuk bekerja? Tidak ada larangan selama pekerjaan itu bukan pekerjaan yang haram. Yang ketiga, saya mau bertanya dulu, ketika mau jadi tukang parkir itu timbul fitnah enggak Anda parkirin laki-laki atau perempuan? Kalau yang Anda parkir ini adalah laki-laki, kemudian Anda bisa menjadikan sebab Anda berkata mundur, suara Anda membuat laki-laki tergoda, ya berarti menjadi terlarang. Tapi kalau tidak demikian, Ustaz,
tidak menimbulkan fitnah, nggak ada larangan. Saya mau tanya sama ibu-ibu, Afwan, ibu-ibu, Anda jualan di toko pakai cadar, jualan di toko atau di pasar pakai cadar, boleh nggak? Ya boleh, kan menutup aurat dan tidak khalwat, maka boleh. Lalu kenapa jadi tukang parkir dilarang? Ya permasalahannya cuma suara. Lo berdagang juga mengeluarkan suara bukan apa? Aurat. Apa merendahkan orang yang bercadar gara-gara apa? Jadi tukang parkir? Sama sekali tidak. Tapi kalau bercadar jadi DJ, dai jahanam, ya haram. Faham maksud saya ibu-ibu? Masa bercadar jadi DJ itu apa toh Bu? Ya itu loh, yang operator apa itu? Suara syaitan itu loh. Kan begitu man? Ya haram hukumnya, ini memalukan, nggak ada rasa malunya. Atau malah mungkin pakai cadar joget-joget. Pakai cadar, dengar suara setan, joget-joget. Ini khawatir setan bercadar ini. Naudzubillah, naudzubillah. Di mana rasa malunya? Nggak ada. Kalau itu nggak boleh. Tapi kalau ibu-ibu misalnya menjadi tukang parkir, yang diparkiri juga akhwat, ibu-ibu dibantu, karena memang itu yang ibu mampu lakukan untuk bisa menambah nafkah di keluarganya. Saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan wanita seperti ini senantiasa dirahmati oleh Allah, karena dia berusaha meringankan beban siapa? Suaminya. Bukan karena sebab dia ingin memperkaya diri, dia ingin meringankan beban suaminya supaya bisa beribadah di jalan Allah Ta'ala. Ini diperbolehkan, nggak dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Tertidur maksudnya? Saya nggak paham dengan pertanyaan ini. Maksudnya anaknya sakit dan dia minum obat, dengan sebab minum obat itu terlewatkan waktu sholat karena obatnya mengandung obat tidur. Apakah dia berdosa? Tidak berdosa. Apakah kita harus bangunkan? Kalau dia orang yang sakit, jika waktu sholatnya itu terundur karena sebab dia tidur, biarkan saja, karena orang tidur itu tidak terkena dosa. Tapi bila seandainya dia dibangunkan bisa dan mampu sholat di waktu sebelum habisnya waktu sholat, maka bangunkan. Tapi kalau seandainya dia tidur, dibangunkan pun nggak bisa bangun karena obat tidur sampai lewat waktunya, nggak mengapa, nanti dia menjamak sholatnya. Nasihat. Berarti ibu-ibu, kalau seperti ini kasusnya, ada sebagian orang itu harus diberi obat tidur, dan obat tidur itu berdurasi waktu. Biasanya durasi waktu obat tidur itu bekerja 8 jam ya Bu ya. Maka kalau misalnya anak Anda mau minum obat tidur itu, dilihat cara minumnya. Seperti misalnya meminumnya sebelum maghrib. Meminumnya habis maghrib. Kalau minumnya habis maghrib, kemungkinan bangunnya sudah lewat waktu isya. Maka kalau begitu dijamak sholatnya. Maghribnya dijamak dengan apa? Isya. Nanti dia terbangun sudah lewat waktu isya, masuk subuh pun nggak ada masalah. Dan jamaknya tidak boleh apa? Dikosor. Jamaknya tetap dalam kondisi sempurna karena dia mukim. Sama kalau seandainya dia diperkirakan harus minum obat setelah sholat duhur, maka dijamak sholat duhurnya dengan asar, karena kemungkinan bangunnya ketika masuk sholat apa? Isya. Nanti di sholat isya dia menjamak antara maghrib dengan apa? Isyanya. Ini termasuk udzur yang syar'i. Itu kalau misalnya obat tidur yang dia konsumsi. Tapi kalau misalnya obat tertentu mengandung zat tidur, Ustaz, dia kalau minum obat itu mengantuk, dalam kondisi mengantuk nggak boleh sholat. Selesaikan tidurnya kemudian baru dia sholat, itu tidak dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ulangi Nah, ada banyak hal agar kita menghindari sifat bakhil, terhindar dari sifat bakhil. Hal yang pertama, mengingat mati. Cara yang paling baik membuat kita agar tidak punya sifat bakhil atau menekan sifat bakhil dalam diri kita, ingat mati. Caranya bagaimana Ustaz ingat mati itu? Datang ke rumah sakit, menjenguk saudara yang sakit. Kemudian
takziah kepada saudara yang ditinggal wafat. Lihat orang yang meninggal dunia, kemudian kalau seandainya dia laki-laki atau wanita, ziarah kubur ditemani oleh mahramnya, ziarah kubur, karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan manusia tentang apa? Mati. Kita akan teringat bahwa harta yang kita simpan itu tidak mungkin menemani kita di dalam kubur itu. Betul-betul mengingat mati. Nabi mengatakan kafa bil mauti wa idzan, cukup mati itu sebagai nasihat terbaik buat kita, kata Nabi. Kedua, memaksakan diri untuk bersedekah. Ibu-ibu, amal itu perlu adanya latihan, tadrib. Orang sholat tepat waktu dulu juga dipaksa. Ibu-ibu dulu mungkin bukan orang yang ahli dalam majelis ilmu. Mungkin sering lewat di depan orang bermajelis ilmu, tapi lewat saja. Tapi hari ini ibu-ibu tiap bermajelis, kalau misalnya kehilangan majelis merasa rugi. Ini karena apa? Dipaksakan. Maka ibu harus mulai membiasakan. Memaksakan diri dengan sedekah. Bersedekah, dikeluarkan hartanya tiap hari, tidak harus dengan nilai yang besar. Mengawali dengan yang kecil, mungkin sedekah berupa makanan yang ibu masak di rumah. Mungkin ibu sedekah dengan uang berat, tapi dengan makanan lah. Ibu hari ini sarapan nasi kuning, coba sebungkus nasi kuning sediakan buat fakir miskin tiap hari. Nanti lama-kelamaan meningkat, karena memang amal itu ada tadarrujnya, ada tingkatan-tingkatannya, meningkat sampai sekian, sampai nanti mampu bersedekah dengan sepertiga hartanya. Nasihat yang berikutnya, jangan terlalu sering melihat gemerlapnya dunia. Ibu-ibu kalau mau rajin sedekah, jangan sering-sering ke mall. Kalau ibu sering-sering ke mall, akan berat sedekah. Karena yang dilihat adalah benda-benda yang berpikir, besok bulan depan beli yang itu. Dikumpulkan uangnya, ketemu orang fakir miskin, penting benda itu. Enggak jadi fakir miskin sedekah. Jadi jangan suka melihat dunia. Jangan suka buka iklan, Bu. Jangan suka membuka iklan. Kalau ibu buka Facebook, jangan dibuka bab iklannya. Jangan dibuka pintu iklannya itu, jendela iklannya jangan dibuka. Nanti ngelihat ini, ngelihat itu, ngelihat ini, enggak jadi sedekah. Coba lihatlah saudara-saudara kita yang miskin. Berarti apa poin yang berikutnya? Sering mengunjungi orang fakir, Ibu. Coba kunjungi orang fakir. Atau kalau Anda membuka situs saudara kita yang ada di Afrika, yang ada di Filistin, yang butuh bantuan kita, itu membuat kita akan tergerak insyaallah ta'ala. Dan yang terakhir, dalam masalah ini minta tolong kepada Allah, berlindung dari sifat apa? Suhha. Suh itu artinya pelitnya pelit. Minta sama Allah, ya Allah, jauhkan aku dari sifat kepelitan, kebakhilan. Minta sama Allah azza wa jalla, dan Allah yang akan membukakan hati orang yang meminta kepada Allah Ta'ala untuk jauhkan dari sifat bakhil ini insyaallah Ta'ala. Itu yang mampu saya sampaikan tentang pertanyaan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, ibu-ibu, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum diakhiri, saya tidak bosan untuk menyampaikan kepada ummahat a'azanillahu wa iyyakum, Ummu Sulaim membuka pendaftaran untuk belajar bahasa Arab bagi anak-anak. Segera didaftarkan. Tempat belajarnya insyaallah di Masjid As-Salam Bandara, dari mulai bulan Sya'ban sampai dengan bulan Ramadan ba'da asar setiap hari, kecuali beberapa hari yang diliburkan, seperti hari liburnya anak-anak, hari bersama keluarganya. Kemudian yang kedua, Ummu Sulaim membangun musola dan ruang belajar, masjid maksudnya, di dekat Mahat Ummu Sulaim. Terbuka pintu lebar-lebar insyaallah ibu, menerima sedekah infak. Ibu-ibu yang ingin membangun rumah di surga, kita membuka lebar-lebar untuk donasi pembangunan masjid Mahat Ummu Sulaim. Dan yang terakhir, ibu sekalian, mohon didoakan mudah-mudahan kami di Ummu Sulaim istiqomah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada anak-anak kita. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.